Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengungkapan Lingkungan dan Etika Al-Quran pada Perusahaan Tambang di Indonesia. Kami di sini beranggotakan 7 orang, yaitu yang pertama Nurma Lailatul Hidayah, yang kedua Putri Damayanti, yang ketiga Putri Nurfasya, yang keempat Regina Cahyatri Ananda, yang kelima Reko Setiawan, yang keenam Reza Ainur Rizki, dan yang ketujuh Ridho Dermawan. Masuk ke materi. Industri pertambangan sering dinilai menyebabkan kerusakan lingkungan yang besar dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Namun di saat bersamaan, industri pertambangan juga terus mendorong praktik pertambangan yang ramah lingkungan, green mining. Industri tambang juga memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat dan negara. Permasalahan lingkungan tidak lagi menjadi permasalahan yang terpisah dari agama, karena agama diyakini menjadi salah satu unsur kuat untuk mempengaruhi perilaku individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan yang listing di JII selama 3 tahun berturut-turut selama tahun 2015 sampai 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah hasil kajian dan studi, yaitu dengan melakukan pengumpulan data dengan cara studi literatur melalui pengumpulan berbagai referensi yang memuat berbagai materi mengenai bisnis dan pemeliharaan lingkungan. Penelitian ini menemukan fakta bahwa perusahaan pertambangan sudah hampir semua unsur yang harus diungkapkan menurut pengungkapan pertanggungjawaban lingkungan berdasarkan Al-Quran. Hal ini ditunjukkan dengan hampir semua komponen diungkapkan lebih dari 50% dari total pengungkapan. Dari perusahaan pertambangan yang listing di JII Jakarta Islamic Index, hanya ada 2 perusahaan pertambangan yang listing selama 3 tahun berturut-turut, 2015 sampai 2017. Perusahaan pertambangan tersebut adalah PT Adaro Energi dan PT Vale Indonesia. Pembahasan. PT Vale Indonesia merupakan perusahaan pertambangan global yang mengoperasikan tambang nikel open pit dan pabrik pengolahan di Sarawako, Sulawesi. Perusahaan Vale Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di Indonesia dan merupakan perusahaan pemasok 5% pasokan di dunia. PT Adaro Energi merupakan perusahaan yang bergerak di sektor batubara, energi, utilitas, dan infrastruktur pendukung. Lokasi utama tambang PT Adaro Energi terletak di Kalimantan Selatan, di mana di tempat tersebut ditambangnya Evirokoal, batubara termal dengan kadar polutan yang rendah. Kemudian berikut adalah pengungkapan terkait dengan kemanusiaan di Human Beings. Pengungkapan yang terkait dengan kemanusiaan yang dimaksud adalah bagaimana perusahaan bertanggung jawab terhadap perlindungan makhluk hidup yang tidak hidup. Dari data yang ada menunjukkan bahwa PT Adaro Energi sudah mengungkapkan hampir semua hal yang terkait dengan pengungkapan kemanusiaan menurut Al-Quran etik dibandingkan dengan PT Vale Indonesia. Dari semua kelengkapan PT Adaro Energi mengungkapkan 100% dari keseluruhan item, dan PT Vale Indonesia hanya mengungkapkan 71%. Pengungkapan pelestarian air. Pengungkapan pelestarian air. Dari pengungkapan yang dilaporkan oleh Adaro Energi, perusahaan sangat memantau kualitas air buangan dari kolam pengendapan secara berkala dengan menggunakan 5 parameter, yaitu tingkat kesamaan pH, kadar zat padat tersuspensi TSS, kandungan zat besi atau V, kandungan mangan atau Mn, dan kandungan kadmium atau CD,
dari laporan sustainability perusahaan. Adara Energi mengungkapkan bahwa berdasarkan sampel air buangan yang diambil perusahaan selama tahun 2017, nilai rata-rata 5 parameter di atas telah memenuhi ketentuan baku mutu yang disyaratkan. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh perusahaan Pale Indonesia dalam pelestarian adalah melakukan inovasi dengan membuat teknologi lamella gravity settler yang menjadikan teknologi pertama di Indonesia untuk mengolah air tambang secara lebih efisien. Itu upaya yang telah dilakukan perusahaan Adaro Energi untuk pelestarian air adalah dengan mengelola air tambang dengan menggunakan 19 kolam pengendapan yang dibangun satu wilayah operasi. Pembaharuan lain yang dilakukan oleh perusahaan Adaro Energi adalah dengan memasang GitHub untuk meminimalkan dampak lingkungan, dan ini menjadikan Adaro Energi menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi yang tidak membutuhkan area disposal yang luas. Pengungkapan pelestarian tanah atau land. Dalam pengungkapan terhadap pelestarian tanah terlihat dari gambar bahwa PT Adaro Energi mengungkapkan sebesar 45% dari PT Pale Indonesia sebesar 55%. Kemudian pengungkapan pelestarian tanah atau land. Pengungkapan pelestarian tanah atau land. Dalam pengungkapan terhadap pelestarian tanah terlihat dari gambar bahwa PT Adaro Energi mengungkapkan sebesar 45% dan PT Pale Indonesia sebesar 55%. Pengungkapan dilakukan oleh Adaro Energi terkait dengan upaya perusahaan dalam melestarikan tanah adalah dengan melakukan kegiatan reklamasi untuk merehabilitasi lahan terganggu di wilayah penambangan, diantaranya adalah dengan mengatur permukaan lahan bekas tambang untuk meminimalkan risiko erosi dan stabilitas lereng, mengendalikan erosi dengan membuat bangunan pengendali erosi dan perawatan drainase area reklamasi. Perusahaan Pale Indonesia mengklaim bahwa terkait dengan pelestarian tanah, maka perusahaan memiliki kebijakan untuk membatasi pembukaan area tambang. Selain itu, perusahaan juga mengoptimalkan rencana tambang berdasarkan kriteria kestabilan lereng. Mengatur kontur lokasi penempatan tanah penutup untuk memastikan stabilitas lereng jangka panjang serta menyebar tanah pucuk di lokasi perempatan air tanah penutup untuk reklamasi. Kemudian pengungkapan terkait pelestarian tanaman. Pengungkapan terkait dengan pelestarian tanaman atau plan, PT Adaro Energi melakukan penyemaian dan melakukan pembibitan di lokasi pembibitan untuk mendukung tanaman reklamasi di lapangan maupun penghijauan di lingkungan sekitar tambang, dan melakukan kegiatan penanaman yang dilakukan dengan hydroseeding maupun penanaman manual, serta melakukan pemeliharaan untuk merawat tanaman reklamasi yang meliputi pemupukan dan pembersihan gulma. Selain itu, perusahaan juga melakukan rehabilitasi daerah aliran sungai atau DAS di Taman Hutan Raya Sultan Adam sebagai bentuk pemenuhan terhadap kewajiban sebagai penerima izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH. PT Pale Indonesia melakukan upaya penyediaan bibit-bibit tanaman lokal yang langka di fasilitas pembibitan untuk melestarikan tanaman. Selain itu, Kemah PT Pale Indonesia melakukan proses reklamasi pasca tambang meliputi tahapan penutupan tambang, penimbunan lahan pasca tambang dan lapisan tanah pucuk, kemudian melakukan pengendalian erosi, pembangunan drainase, pembangunan jalan revegetasi, penanaman pohon perintis dan endemik, perawatan dan pemeliharaan tanaman, pemantauan keberhasilan dan pemanfaatan. Perusahaan juga memberi perhatian khusus pada keanekaragaman hayati yang ada di sekitar wilayah operasi, khususnya di Sorowako. Kemudian selanjutnya, pengungkapan terkait dengan sumber daya lainnya atau other related resources. Pengungkapan yang dilakukan oleh PT Adaro Energi terkait dengan pelestarian sumber daya lain adalah dengan melakukan upaya pengelolaan lahan reklamasi yang berkelanjutan dalam wujud perlindungan keanekaragaman hayati.
Dalam program yang dilakukan oleh Adaro Energi, perusahaan mengubah area reklamasi di Paringan yang diperuntukkan untuk kawasan perlindungan habitat dan satwa dengan total 13,06 hektar. Kawasan tersebut ditanami berbagai tanaman seperti akasia dengan trembesi dan eukaliptus. Hal ini menyebabkan banyak spesies fauna yang menjadikan area reklamasi menjadi habitatnya. Pengungkapan terkait dengan sumber daya lain diungkapkan oleh PT Pala Indonesia dalam bentuk pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil untuk pabrik pengolahan. Sebanyak 94% dari konsumsi energi PT Pala Indonesia berasal dari energi yang terbarukan. Dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil berarti mengurangi emisi karbon, yaitu dengan cara pengoperasian pembangkit listrik tenaga air. Kesimpulan, dari data yang sudah disajikan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perusahaan telah mengungkapkan pertanggungjawaban lingkungan berdasarkan item-item yang ada di Al-Quran. Hal ini ditunjukkan dengan hampir semua komponen sudah diungkapkan. Lebih dari 50% perusahaan Adaro Energi secara keseluruhan lebih banyak dalam mengungkapkan upaya dalam mengatasi masalah lingkungan. Secara keseluruhan, Adaro Energi mengungkapkan sebesar 80,40% dan Pala Indonesia sebesar 71,80%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tambang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terkait dengan pengungkapan lingkungan seperti yang telah diatur dalam ayat-ayat Al-Quran. Perusahaan senantiasa melakukan inovasi baik pada produk maupun pada penggunaan alat produksi, di mana mereka memilih alat produksi yang dapat meminimalkan kerusakan lingkungan. Kesadaran perusahaan akan pelestarian lingkungan mendapatkan dukungan dari masyarakat dan pemerintah sebagai regulator. Diharapkan dengan adanya kesadaran dari semua pihak akan dapat menjaga alam ini agar dapat dipergunakan oleh generasi yang akan datang. Selesai presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi bekal untuk kita ke depannya. Terima kasih yang telah menonton video ini. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.